Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, berjumpa kembali di kelas 2, pembelajaran yang keempat, yaitu materi perilaku terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kerjasama. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar agar Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang sholih dan sholihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, perhatikanlah gambar berikut ini. Apa yang dapat anak-anak lihat dari gambar tersebut? Ya, betul sekali. Gambar tersebut menunjukkan anak yang saling bekerja sama, saling membantu, saling tolong-menolong. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Anak-anak harus tahu apa itu kerjasama. Nah, kerjasama adalah bekerja secara bersama-sama dengan adik, dengan kakak, dengan ibu, dengan ayah, dengan teman-teman, dengan tujuan agar pekerjaan lebih ringan dan cepat terselesaikan. Jadi dengan bekerja sama tersebut, pekerjaan kita akan jadi lebih ringan dan tentunya akan lebih cepat terselesaikan. Nah, itu adalah arti dari kerjasama. Nah, anak-anak tahu nggak apa sih macam-macam dari kerjasama? Jadi kerjasama itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kerjasama di lingkungan keluarga. Nah, kerjasama di lingkungan keluarga itu dapat dicontohkan seperti membersihkan rumah secara bersama-sama, atau bisa memasak bersama-sama, atau bisa merapikan tempat tidur bersama-sama. Itu adalah contoh-contoh dari macam-macam bekerja sama di lingkungan keluarga. Selain itu, juga ada kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, anak-anak bisa bekerja sama seperti kerja kelompok, mengerjakan piket harian, membersihkan kelas bersama-sama, membersihkan papan tulis bersama-sama. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ketika kita bekerja di lingkungan sekolah secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan cepat terselesaikan. Yang ketiga, ada kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama di lingkungan masyarakat ini
Contohnya apa? Contohnya adalah kerja bakti untuk perayaan hari kemerdekaan. Ada juga contoh membersihkan jalan. Ada juga contoh membangun masjid. Ada juga contoh membangun parit dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Anak-anak sekalian, hendaknya selalu bekerja sama dengan orang lain. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Kita harus bekerja sama. Dengan bekerja sama bisa menciptakan kebersamaan, saling menghormati, dan saling menolong. Kerjasama bukan melakukan pekerjaan yang sama. Maksudnya apa? Kalau membersihkan kelas misalnya, tidak semuanya menyapu menyapu semua, bukan seperti itu. Membersihkan papan tulis semua 20 anak, bukan seperti itu. Membersihkan kaca 20 anak membersihkan kaca semua, bukan seperti itu. Tetapi kerjasama dilakukan dengan berbagi tugas. Jadi ada 20 anak misalnya di dalam satu kelas, maka harus dibagi tugasnya. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang merapikan meja, ada yang membersihkan kaca. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk dari kerjasama. Dengan berbagi tugas tersebut, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai. Nah, ada beberapa kerjasama yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Masa ada sih kerjasama yang tidak boleh dilakukan? Ada, anak-anak. Apa itu kerjasama yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan bersama-sama? Ini contohnya. Ya, betul sekali. Kerjasama dalam mengerjakan ulangan misalnya. Itu tidak boleh. Itu harus kalian kerjakan sendiri-sendiri. Andi mengerjakan punyanya Andi sendiri, Tono mengerjakan punyanya Tono sendiri. Mereka tidak boleh bekerja sama. Kalau mencontek atau bekerja sama, maka itu tidak boleh, dilarang oleh Pak Guru. Karena ujian itu untuk menguji kemampuan masing-masing, maka tidak boleh bekerja sama. Selain mencontek saat ulangan, ada juga kerjasama yang tidak boleh dilakukan, yaitu mencuri. Nah, suatu perbuatan mencuri itu juga tidak boleh dilakukan bersama-sama. Kita boleh bekerja sama dalam hal kebaikan, tetapi dalam hal keburukan itu tentu dilarang oleh agama, negara, Bapak Ibu Guru dan sebagainya. Semuanya melarang. Jadi ketika kita bekerja sama, bekerja samalah dalam hal-hal kebaikan. Begitu ya anak-anakku. Nah, kerjasama itu ternyata memiliki manfaat. Dengan bekerja sama, kita akan memiliki manfaat satu. Kerjasama itu meringankan beban yang berat. Jadi pekerjaan yang bebannya berat itu akan menjadi ringan. Itu adalah manfaat kerjasama. Yang kedua, membuat pekerjaan berat menjadi mudah. Yang awalnya begitu berat dikerjakan sendiri, dengan bekerja sama akan terasa menjadi lebih mudah. Yang ketiga, dengan bekerja sama itu akan terasa menyenangkan. Jadi bekerja sama itu kan menjadikan kita semakin rukun dengan teman-teman, menjadi akrab dengan teman-teman. Nah, karena akrab dengan teman-teman tersebut, maka akan terasa lebih menyenangkan daripada kita bekerja sendiri.
tanpa bantuan orang lain, tanpa dibantu teman-teman, tanpa dibantu orang tua dan sebagainya, itu akan merasa susah, sedih. Tapi ketika bekerja sama itu akan terasa lebih menyenangkan. Selain itu, bekerja sama juga akan mempercepat pekerjaan. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. Jadi itu adalah manfaat kerjasama. Begitu ya anak-anak. Nah, ini ada tugas dari Pak Toha untuk anak-anak kelas 2. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan, ditulis yang rapi soalnya di buku tugas, kemudian dijawab dengan benar, rapi, benar, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA Pak Toha. Anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dan jangan menunda-nunda pekerjaan karena itu dapat mengakibatkan anak-anak menjadi malas. Segera kerjakan, 5 soal tidak banyak, kerjakan dengan benar, nanti akan dapat nilai dari Pak Toha. Itu ya anak-anak sekalian. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Pak Toha. Pesan Pak Toha, selalu kerjasama dimanapun anak-anak berada. Bekerja samalah dalam hal-hal kebaikan, dan janganlah bekerja sama dalam hal keburukan. Cukup sekian dari Pak Toha. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.